pemirsa Kompas TV dimanapun Anda berada, jumpa lagi di Obrol-Obrol, sebuah tayangan yang akan menghadirkan sosok-sosok dan juga narasumber inspiratif spesial buat kalian semuanya pemirsa Kompas TV. Dan kembali bersama dengan Tori Andromeda. Untuk hari ini kita akan ngobrol-ngobrol bersama dengan salah satu sosok yang pastinya juga sudah akhir-akhir ini sudah mulai banyak dikenal masyarakat khususnya di Kota Madiun ya. Dimana untuk hari ini kita masih tetap akan membicarakan tentang dinamika politik khususnya di Kota Madiun yang semakin menghangat ya, bahkan mungkin semakin memanas. Kita tidak tahu, kita akan cari tahu bersama dengan salah satu narasumber yang juga sudah hadir, di mana beliau ini juga sempat main ke kantor kita juga Kompas TV sebelumnya, dan pada akhirnya wajahnya beliau ini sudah ada di mana-mana ya. Langsung saja kita ketemu sama Mas Bagus Rizky Dinauran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Waalaikumsalam. Apa kabar Mas? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Terima kasih banyak Mas Bagus sudah mampir-mampir ke studio kita Kompas TV. Ini kali kedua ya, kemarin sempat juga main. Dan ya kita tahu dinamika politik di Kota Madiun sudah terlihat jelas ya seperti apa arahnya. Sudah semakin menghangat juga, tapi tentunya kita juga penasaran Mas Bagus. Apa yang menyebabkan Mas Bagus ini pada akhirnya mengalihkan dukungan? Ini langsung aja ya. Saya to the point di segmen 1 di pertanyaan pertama. Apa yang pada akhirnya membuat Mas Bagus ini mengalihkan dukungan? Ya kemarin kita tahu Mas Bagus sempat memberikan apresiasi juga atas pembangunan Kota Madiun, tapi tiba-tiba memang mencalonkan diri sebagai calon wakil wali kota bersama dengan Mas Boni. Silakan Mas Bagus. Ini klarifikasi sekalian juga nih. Oh iya. Jadi gini Mas Tori, tadi kalau dikatakan sudah ikut gerbong atau itu diralat. Oke. Jadi kalau boleh jujur, kami dapat undangan kebetulan lagi ngopi di Hotel Asto. Oke. Terus saat itu diajak untuk besok itu acara deklarasinya Pak Maidi. Oke. Saat itu kami tanya, lo rundown-nya seperti apa? Dan di situ disampaikan ada dukungan-dukungan kayak gitu. Ya kami sampaikan bahwa tidak bisa kami memberikan dukungan. Karena dukungan itu miliknya DPP. Oke. Jadi itu kami sampaikan kepada timnya beliau. Sehingga saat diminta dukungan kami nyatakan tidak bisa. Oke. Nah terus kok ada acara itu, nah coba panjenengan cermati, rekamannya banyak kok. Di saat acara di alun-alun itu saya menyampaikan acara pada pagi hari ini akan kami sampaikan kepada DPP Pusat bahwa Pak Maidi mendapatkan dukungan untuk melanjutkan kinerjanya kembali, kan kayak gitu. Jadi apakah ini bentuk dukungan dari Golkar? Tidak. Tugas kami selaku di DPD Golkar Kota Madiun adalah menyampaikan ke DPP. Oke. Gitu loh. Jadi bahwa itu bukan dalam bentuk dukungan, karena dukungan adalah miliknya atau haknya dari DPP Pusat Partai Golkar. Oke. Terus mungkin netizen akan tanya lagi, loh Mas kan ada tanda tangan segala macam. Ya dalam acara tertentu kan kita butuh gimmick kan. Tanda tangan itu kalau tanda tangan resmi mesti adalah ketua, sekretaris, dan ada stempel partai. Dan saat itu kan sudah cukup segitu saja. Oke. Kalau gitu kan. Beberapa baliho-baliho besar yang pada akhirnya Mas Bagus sempat memberikan apresiasi juga atas pembangunan Kota Madiun terhadap kepemimpinan sebelumnya juga. Mungkin itu bisa dilengkapi Mas. Jadi kita tuh diajar untuk bersikap dewasa dan satria. Ya. Jadi kalau kita baik ya kita katakan baik. Kalau ada buruk ya kita katakan buruk. Tapi kalau kita misalnya memuji seseorang, memuji hal itu baik, bukan berarti kita tidak bisa menjadi lebih baik daripada dia. Gitu loh. Jadi mindset yang kita bangun ini, kebetulan saya dengan Mas Boni ini sama. Tidak ada manusia super. Setiap orang punya potensi yang sama. Gitu. Jadi kalau orang bilang itu kan ada pepatah Jawa nih ya. Cilik ora kurang bakal, gede ora turah. Artinya kita tidak silau dengan seseorang, prestasi seseorang kita tidak silau. Kalau Anda baik, saya akan berupaya lebih baik daripada Anda. Ya. Dan dengan tentunya juga memberikan apresiasi juga waktu itu ya. Maksudnya memang ada ya mungkin ada pengakuan juga bahwa sudah baik, tapi bukan menutup kemungkinan bahwa seorang Mas Bagus ini juga bisa menjadikan Kota Madiun lebih baik dari itu. Kurang jadi seperti itu. Di mindset kami, dan ini yang kami dulu kan pernah jadi dosen. Ya. Mindset ini yang kami tularkan kepada
mahasiswa saat saya jadi dosen dulu. Kamu jangan silau dengan prestasi seseorang. Kalau orang lain bisa, kenapa kamu tidak? Yes. Gitu kan. Jadi kalau kita, ini misal nih pembalap ada Marc Marquez, ada Valentino Rossi. Marc Marquez ngomong, si Rossi kamu kalau nyalip gila, gue akuin hebat. Tapi apakah si Marc Marquez tidak pengen mengalahkan Rossi? Betul. Hanya mengakui saja. Dia mengakui, tetapi suatu saat gue akan kalahkan lu, kan nggak gitu loh. Jadi mindset ini yang harus ditanamkan. Jadi jangan kita menganggap sesuatu yang baik tidak bisa dikalahkan, keliru, gitu loh. Justru ini menjadi standar kita. Kalau orang lain bisa mencapai standar seperti itu, berarti kami harus lebih baik. Gitu. Setidaknya ada beberapa motivasi besar yang bisa menjadikan Mas Bagus dan juga nantinya Mas Boni ketika berpasangan di Pilkada Kota Madiun bisa jauh lebih baik daripada sebelumnya. Gitu. Dan pasti akan lebih baik. Dan pasti akan lebih baik. Karena semangat ini kami keluarkan dengan wanita tarung, yaitu semangat anak muda. Nah, ini gitu. Nanti akan saya tanyakan, tapi nanti dulu aja, Mas. Ini statement wanita tarung ini juga menarik juga. Tapi sebelumnya, Mas Boni, saya juga penasaran. Mas Bagus. Mas Bagus ya. Saya ke bawah kemarin ngobrol sama Mas Boni juga. Mas Bagus, pada akhirnya keinginan untuk bisa mendampingi Mas Boni ini sebenarnya keinginan pribadi atau memang ada beberapa dorongan-dorongan dari sekitar, khususnya kemarin mungkin ada beberapa survei juga yang menyebutkan bahwa panjenengan adalah salah satu sosok yang cukup mulai kelihatan di Pilkada Kota Madiun. Dan alasan apa yang pada akhirnya memberikan semangat Mas Bagus ini untuk bisa mendampingi Mas Boni? Saya harus akui bahwa Mas Boni ini di luar ekspektasi saya. Dia luar biasa. Jadi banyak orang mengira ABCD, tapi setelah ketemu ternyata tidak seperti itu. Contohnya waktu jalan santai kemarin. Ternyata Mas Boni ini malah turun ke bawah ikut joget. Terus Mas Boni waktu kursi VIP itu penuh malah dimintakan ada yang berdiri. Monggo Mas Boni malah enggak mau. Enggak, silakan duduk di situ. Malah nyapa, Dek, adek duduk di bawah situ enggak apa-apa toh. Buatan apa Mas Boni? Saya ikutin, saya sanderek jenengan. Begitu setelah duduk di bawah, ya sudah, Mas Boni, apa enggak sebaiknya kita nyapa yang lain juga? Ya sudah. Ternyata ya ini di luar ekspektasi saya. Ternyata Mas Boni ini luar biasa. Oke. Gitu. Yang waktu itu dihadiri sekitar 40.000 orang, dan pada akhirnya semangat itu juga mungkin yang menjadikan Mas Bagus juga lebih lebih semangat lagi lah untuk bisa menjadikan Kota Madiun lebih baik bersama dengan Mas Boni gitu ya. Amin. Oke. Semakin menarik pembicaraan kita pastinya bersama dengan Mas Bagus. Nanti kita akan lanjutkan untuk segmen kedua. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Obrol-Obrol. Kembali lagi di Obrol-Obrol dan masih bersama dengan Mas Bagus Rizky Dinarwa. Mas, yang namanya politik itu kan biasanya ada beberapa sinyal-sinyal yang mungkin tidak tersurat tapi tersirat gitu ya. Ini sekarang kan lagi pakai baju merah nih. Ini ada makna tersendiri nggak? Ini merah ini berani kan gitu aja. Berani gitu aja ya. Oke, Mas Bagus. Menarik bahwa Mas Bagus dan juga Mas Boni ini kan kalau ngelihat usianya kan masih cukup muda lah ya, untuk apalagi untuk menjadi calon kepala daerah, calon wali kota dan juga wakil wali kota. Ini kan pastinya mungkin ada beberapa jaringan-jaringan atau networking yang juga sudah dibangun bersama anak-anak muda juga. Bagaimana pada akhirnya Mas Bagus bisa memaksimalkan potensi anak muda, pemilih-pemilih muda ini untuk bisa yakin sama panjenengan? Jadi gini. Kalau boleh cerita, kalau kami nih itu pengalaman saya di dosen itu PR utama kita adalah mindset. Perubahan mindset ini yang harus kita arahkan ke arah sesuatu yang positif. Jadi jangan kita merasa minder atau kalah, tidak boleh. Waktu saya jadi dosen dulu di Poltek Madiun, ya kan, itu belum menjadi negeri itu. Jadi Poltek Madiun itu penegrian itu digagas eranya Pak Koko Raya, terrealisasi di zaman Pak Bambang Irianto. Nah, senyampang dengan masih di swasta ini, kan saya menggugah semangatnya mahasiswa itu.
ikut kontes robot cerdas Indonesia. Ya Pak, kalau kalah gimana Pak? Ya kalah wajar. Cuman kalah sama siapa? Kalah sama ITS, ITB, UI wajar. Tapi kalau menang dibanding UNS, UNED, UNHAS itu prestasi. Nah, jadi saya minta mereka tidak minder duluan. Iya. Artinya ternyata ikut pertama kali sudah 5 besar, gitu kan. Dan mereka saat saya lepas dari kampus, saya terjun di politik sebagai anggota DPRD Kabupaten Madiun, kan masih ada yang kontak dengan saya. Pak, nggak didukung sama kampus, Pak. Saya jawab, loh kamu itu berbuat untuk dirimu atau untuk kampus? Kalau kamu lulus, apakah kampus akan mencarikan kamu pekerjaan? Tidak. Antara yang pegang ijazah sama ijazah plus sertifikat menang kontes robot, kira-kira yang diterima kerja duluan mana? Mereka jawab, ya yang saya ijazah plus menang kontes robot cerdas. Berarti Anda ini berbuat untuk diri Anda sendiri atau untuk orang lain. Yeah. Nah, artinya mereka tergugah semangatnya di situ. Mindsetnya ini yang harus dirubah. Jangan kita minder duluan, belum apa-apa sudah minder, jangan. Gitu loh. Dan itu artinya memang Mas Bagus sendiri juga masih melakukan koneksi yang cukup dekat dengan anak-anak muda. Sama. Waktu kemarin ngobrol di Jalan Baru itu, di ngobrol diskusi malam lah. Oh, yang itu sama teman-teman mahasiswa? Bukan, itu ada lagi. Ada lagi yang sama supporter sepak bola. Oke. Mereka ngomong jangan bawa sepak bola ke arah politik segala macam. Kita diskusi. Anda pengen sepak bola Madiun maju. Oke. Bagaimana sepak bola Madiun akan maju bila mana pemimpinnya tidak peduli terhadap sepak bola, tidak peduli terhadap olahraga. Kalau saya boleh ngomong, ini kesempatan Anda untuk memilih pemimpin. Dan Anda punya kepentingan bahwa sepak bola di Kota Madiun harus maju. Berarti Anda harus memilih pemimpin yang punya preferensi, punya keinginan memajukan olahraga, termasuk olahraga sepak bola di Kota Madiun. Dan hari ini bukan sombong, yang punya kecenderungan untuk menggiatkan olahraga di Kota Madiun siapa? Ya Mas Boni, gitu loh. Khususnya dengan MPFJ-nya. Nah, kan Madiun putranya sudah jelas kan itu kan. Artinya kalau Anda pengen sepak bola Kota Madiun maju, Anda punya kepentingan kan berarti. Berarti Anda harus memilih pemimpin yang mendukung kepentingan Anda. Oke, itu artinya berarti kurang lebih dukungan dari teman-teman GBB, The Met, dari sepak bola MPFC ini kurang lebih bisa sudah masuk ke pasangan bonus, Mas. Insya Allah. Okay. Jadi ngobrol sama anak-anak muda itu asik sebenarnya. Kita hanya sudah membuka wawasan mereka, agar mereka itu tidak minder. Dan mereka harus berani menyuarakan, mereka harus berani menyampaikan jati diri mereka. Dan contoh ini kemarin waktu diskusi dengan mahasiswa. Mereka mencoba, banyak mereka tuh menyampaikan bahwa Madiun ini, mohon maaf nih ya, kehilangan jati diri. Ini banyak yang menyuarakan juga kalau anak muda ya khususnya ya. Jadi waktu kami diskusi di di tempat ngopi di Jalan Saleh, saya tidak sebut mereknya, mereka ngomong Kota Madiun. Oh ini ya. Ya, bukan yang di Mukavi, bukan yang ini. Jadi waktu diskusi mereka nyampaikan, oke lah bangun tugu wisata dengan asumsi wisata ikon-ikon asing, tetapi silakan. Tetapi di saat membangun tugu Monas, loh Monas itu ada di lambang DKI Jakarta. Ini protes ini kan kayak gitu. Terus Madiun ini apa? Lambang Kota Madiun maupun kabupaten adalah sama ada keris. Dan ini tidak ada di Kota Madiun. Artinya Madiun itu tidak punya jati diri. Ini pendapat mereka. Dan kebetulan sejalan dengan pendapat saya juga. Kan, gitu. Lah inilah mental, ya ini sebenarnya sudah mulai terbangun mental PD atau percaya diri terhadap mereka, diri mereka sendiri. Gitu. Nah tugas pemerintah itu kalau Mas Todar bilang, tugas pemerintah itu kalau membangun tidak boleh asal bangun. Tapi harus ada pesan tersurat dan ada pesan tersirat. Betul. Sama kayak Ponorogo membangun patung reok gitu kan. Pesannya apa? Cinta terhadap budaya bangsa. Gitu. Cinta terhadap budaya nasional kan kayak gitu. Kalau di Madiun, pesan apa yang tersirat? Saya masih bingung terus. Loh, kita fair saja kan gitu lah. Kalau kualitas bangunan saya acungi jempol, bagus. Tetapi marwahnya, spiritnya, semangatnya kita belum ketemu. Karena kembali lagi ya sepertinya memang selalu ada plus minus ya dalam sebuah pemerintahan gitu. Tapi anak muda ini kritis. Artinya mereka di saat mereka protes, mereka saat mungkin bingung menyuarakan kemana, saat ada forum, termasuk di acara di Merino AEKP itu, akhirnya mereka menyampaikan bahwa mereka itu lagi bingung terhadap jati diri.
Karena apa yang ada ini belum support untuk jati diri sebagai warga Kota Madiun. Apakah mereka juga selama ini masih cenderung takut untuk menyampaikan aspirasinya gitu Mas, sehingga pada akhirnya mungkin ada momen-momen yang mungkin waktu itu bersama dengan Mas Bagus momennya cukup intim, cukup hangat sehingga pada akhirnya mereka berani untuk menyuarakan. Sekalian juga saya mau tanya, seberapa sih anak-anak muda sekarang tuh melihat politik? Kan memang ada beberapa anak-anak muda ya, atau khususnya ya mungkin harusnya mahasiswa bisa lebih kritis ya, tapi beberapa anak-anak muda masih skeptis dengan politik, Mas Bagus. Jadi di forum itu ya kita saling open, saling terbuka. Bahkan mereka sudah berani ngasih undangan secara terbuka. Mengundang kepada paslon Boni Bagus untuk hadir di acara mereka. Artinya mereka tuh butuh ruang untuk komunikasi. Dan saya menjanjikan pada mereka, insya Allah nanti reses anggota Golkar, fraksi Golkar akan mengadakan acara seperti ini dan kita akan mengundang mereka. Artinya demokrasi ke depan itu adalah demokrasi yang terbuka, yang demokrasi yang tidak anti kritik, tetapi memang open dan anak muda senang dengan itu. Artinya memang ada beberapa kecenderungan mereka selama ini mungkin masih merasa kurang bisa menyampaikan aspirasinya begitu ya, sehingga pada akhirnya mungkin curhatnya ke Mas Bagus begitu. Oke, nanti kita akan kembali lagi untuk segmen berikutnya. Jadi buat pemirsa Japas TV semuanya jangan kemana-mana, tetap di Obrol-Obrol. Kembali lagi di Obrol-Obrol bersama dengan Mas Bagus Rizky Dinarwan. Mas Bagus, jadi intinya sebenarnya kenapa kok pada akhirnya mau memilih berpasangan dengan Mas Boni? Karena Mas Boni luar biasa. Gitu. Itu saja? Iya. Dalam banyak hal berarti? Jadi mekanisme Golkar itu adalah survei. Tapi ini bukan satu-satunya tolok ukur. Jadi selain survei ada komponen-komponen lain. Yang jelas komunikasi, jaringan, dan dukungan logistik. Semua itu menjadi satu kesatuan. Orang surveinya bagus, tetapi kalau ternyata tidak siap secara jaringan, buat apa? Gitu kan. Orang surveinya bagus, tapi secara logistik tidak siap untuk akomodasi pemenangan, untuk apa? Kan betul, gitu. betul. Jadi semua komponen ini saling berkaitan. Gitu. Mulai dari survei, kesiapan mental, kesiapan jaringan, logistik, banyak hal yang memang harus dipersiapkan sehingga pada akhirnya bisa mantap untuk bisa melenggang ke menuju AS1 itu tadi. Dan ini saya juga mau tanya juga di segmen 1 tadi sempat kepotong ya. Ada beberapa teman-teman pendukung timnya Mas Boni Bagus ini pakai baju tuh kalau nggak salah kata-katanya Wani Tarung, pasangan bonus Wani Tarung gitu ya. Itu ada makna apa sih Mas Wani Tarung tuh? Saya kalau ngelihat backgroundnya Mas Bagus ini kan juga putra dari Kang Mas Tarmuji juga ya kan, yang notabene juga ya salah satu perguruan pencaksilat yang besar juga. Apakah ini juga menyiratkan itu atau mungkin ada makna lain? Oh tidak. Jadi Wani Tarung itu bukan berarti harus berantem, itu tidak. Wani Tarung itu tadi saya sampaikan, cilik ora kurang bakal, gede ora turah bakal. Artinya kalau Anda mampu, berarti saya bisa juga dong, gitu kan. Kalau Anda bisa baik, berarti saya juga bisa baik. Bahkan saya harus bisa lebih baik daripada Anda. Gitu loh. Jadi kita tidak mental kita tidak didesain untuk mental minder atau mental pesimis, tidak. Tapi menghadapi segala sesuatunya itu dengan positif. Gitu. Kita bertarung secara satria. Kontestasi pilkada, tarungannya apa? Merebut hati masyarakat. Ya sudah. Bukan pertarungan yang fisik ya, tapi pertarungan untuk bisa merebut hati masyarakat. Pertarungan meraih untuk kepercayaan masyarakat. Meraih kepercayaan masyarakat dan pastinya menjadikan Kota Madiun jauh lebih baik. Jadi kalau yang sekarang katakan sudah baik, bukan berarti kami harus lebih baik dari yang sudah ada. Betul. Gitu. Nah, akan nyambung juga pertanyaannya dengan perspektifnya Mas Bagus melihat Kota Madiun saat ini. Sebenarnya seperti apa sih dari kacamata seorang Mas Bagus Rizky Dinarwan ini? Kalau menyimak obrolan ini sebenarnya sudah jelas.
Kalau kualitas bangunan oke, kita hargai, tetapi secara marwah spirit tidak. Oke. Yang lain mungkin peningkatan SDM, ada beberapa. Itu sudah pasti. Jadi peningkatan SDM, pemberian kesempatan yang sama bagi setiap orang, gitu. Sehingga tidak ada yang termarginalkan atau terpinggirkan. Contoh simpel, di saat ada kebutuhan tenaga upahan atau tenaga kontrak di Pemkot Madiun, pernah nggak ada pengumuman? Tidak pernah. Berarti tidak ada kesetaraan kesempatan bagi warga masyarakat Madiun untuk mendaftar menjadi tenaga kontrak atau upahan. Ke depan, Boni Bagus tidak akan melakukan seperti itu. Kita buka kesempatan bagi seluruh masyarakat Kota Madiun untuk ikut mendaftar. Kita berikan kesempatan yang sama. Gitu. Oh, mungkin ini contoh. Ya. Jadi artinya, berarti kan ini kan ada sesuatu yang mungkin harus diperbaiki di periode yang akan datang. Betul. Jadi kita bukan mencari ya, manusia tidak mungkin sempurna 100%. Pasti ada yang kurang. Lah yang kurang inilah yang insya Allah akan ditutupi atau dibenahi, diperbaiki oleh pasangan Boni dan Bagus. Yang sudah ada, kita akan jauh lebih baik. Gitu. Tentunya ada beberapa hal yang baik yang sudah ada, tapi juga ada beberapa hal yang perlu diperbaiki juga dan disempurnakan mungkin nantinya di kedepannya. Banyak hal. Ya, banyak Contoh hal. kemarin di pedagang kaki 5 juga gitu. Mereka ikut acara jalan santai senang. Gitu. Jadi sampai mereka tuh, Mas, ada batasan nggak? Ada larangan nggak? Boleh, silakan, los. Gitu loh. Jadi semua bisa ikut jualan. Iya. Jadi kami di pasangan Boni Bagus itu berprinsip setiap kali ada event, setiap orang harus berbahagia. Setiap orang harus berbahagia, pun termasuk pedagang kaki 5. Permintaan mereka itu nggak banyak, simple. Berikan kesempatan yang sama. Kalau ada event pemerintah, jangan mereka dibatasi. Hanya yang boleh jualan hanya orang-orang atau sekelompok pedagang tertentu. Tapi berikan kesempatan yang sama bagi semuanya untuk ikut menikmati event tersebut. Itulah kenapa tagline-nya Bonus sendiri beberapa kali juga setara ya, kalau misalnya setara. Bersatu, bersama, setara. Oke. Bersatu, bersama, setara. Karena pada akhirnya ya Kota Madiun juga milik bersama ya. Jadi memang ada beberapa orang yang mungkin kalau kita melihat perspektif mereka masing-masing profesinya banyak, latar belakangnya juga berbeda-beda, dan Kota Madiun sebagai rumah bersama ya kalau bisa ya diurusi bersama gitu. Betul. Seperti karena kami yakin keberhasilan membangun Kota Madiun itu tidak hanya satu orang. Betul, sepakat. Contoh yang jelas saja ada di situ, ada jelas kepala daerah, ada wakil kepala daerah, ada DPRD, legislatif, ada eksekutif, dan ada ASN yang mendukung. Betul. Termasuk masyarakat Kota Madiun. Termasuk masyarakat sudah pasti. Dan tadi kami juga sampaikan bahwa kita akan berikan kesempatan yang sama bagi setiap orang, pun termasuk ASN untuk mengembangkan prestasi beliau, jenjang karir beliau dengan kesempatan yang sama. Mereka bisa nyaman bekerja lah. Jadi waktunya libur ya libur, nggak usah mengejar sesuatu yang pokoknya dinikmati saja lah. Pokoknya harus bahagia. Gitu. Itu artinya memang ketika ditanya akan ada beberapa peningkatan dan juga perbaikan ke depan ketika memang pasangan Bonus ini diberikan kepercayaan oleh masyarakat Kota Madiun, itu artinya akan memperbaiki apa aja, Mas? Secara konkret ya ini. Apa yang akan ditingkatkan mungkin nanti? Hampir semuanya, Mas. Hampir semuanya. Yang pasti jujur itu SDM, Mas. SDM, peningkatan SDM. Gitu. Oke. Harapan ke depan untuk Kota Madiun? Jauh lebih baik. Jauh lebih baik. Dalam hal apapun ya? Dalam hal apapun. Pendidikan, kesehatan. Tidak silau dengan ikon-ikon asing. Oke. Ya jati diri. Gitu. Bangga sebagai warga Kota Madiun. Oke. Cukup pinggir jurang ya ini. Biasanya orang kalau berpikir merdeka itu dikit-dikit di pinggir jurang nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa ya? Oke. Itu ciri-ciri orang berani. Gitu. Ya karena pastinya ada beberapa hal-hal yang memang selama ini selama ini menjadi sesuatu yang masih dipendam gitu ya. Masih cukup susah dan
belum berani untuk menyampaikan, sehingga pada akhirnya di momen-momen seperti ini Mas Bagus bersama dengan Mas Boni juga pada akhirnya akan melakukan ini, akan melakukan perbaikan, peningkatan ini, dan itu sah ya. Dalam arti memang ada beberapa visi misi yang memang nanti akan dilakukan ketika memang diberikan kepercayaan. Karena ini adalah negara demokrasi dan bukan kerajaan. Iya. Karena demokrasi berarti setiap orang punya hak untuk menyuarakan apa keinginan mereka. Dan itulah yang harus kita musyawarahkan bersama-sama. Bukan kepentingan atau keputusan orang per orang, tapi ini menjadi keputusan bersama. Yang bisa dinikmati bersama-sama pula. Tanpa harus berkampanye secara terbuka, mungkin terakhir ada pesan-pesan nggak ke masyarakat, khususnya anak-anak muda juga menjelang ini. Jadi pilkada di demokrasi, namanya kontestasi itu hal yang biasa. Jadi pun termasuk pilkada itu hal yang biasa. Menang itu bonus. Itu ya. Pilkada itu biasa, menang itu bonus. Terima kasih banyak Mas Bagus Rizky Dinarwan sudah mampir ke Jawa Post TV untuk kedua kalinya. Selalu menyenangkan ngobrol sama Mas Bagus karena ya pastinya ini beberapa buah pemikiran dari Mas Bagus juga sudah kita dengarkan bersama, bahwa ada beberapa hal yang sudah baik sebenarnya yang sudah kita rasakan di Kota Madiun, dan mungkin ada beberapa hal yang juga harus ditingkatkan. Dan ya kita tunggu apa saja nanti yang akan dilakukan oleh pasangan bonus Mas Boni dan juga Mas Bagus, khususnya menjelang Pilkada serentak 2024 akan ada beberapa pembaharuan, akan ada beberapa penyegaran apalagi, kita tunggu saja. Dan pastinya kita harapkan juga penyelenggaraan Pilkada serentak 2024 juga bisa berlangsung aman, tertib, nyaman, dan ini merupakan pesta demokrasi kita bersama. Ini merupakan hajat rakyat, hajat bersama masyarakat Kota Madiun juga. Jadi kita harus nyoblos dengan happy. Everybody happy. Ya, itu yang paling penting. Pilkada luar biasa, menang itu bonus. Dan everybody harus happy. Itu yang paling penting ya. Dan pastinya terima kasih banyak buat pemirsa Jawa Post TV yang sudah menyimak obrolan kita hari ini bersama dengan Mas Bagus Rizky Dinarwan, calon wakil wali Kota Madiun yang nantinya juga akan mendampingi Mas Boni Laksmana di pertarungan kontestasi Pilkada serentak 2024 untuk Kota Madiun. Dan pastinya masih ada beberapa episode ke depan yang akan kita hadirkan, di mana kita juga masih akan mendatangkan calon-calon pemimpin daerah di Madiun Raya. Jadi simak terus obrol-obrol setiap hari hanya di Jawa Post TV. Dan akhirnya saya Tora Andromeda pamit, mewakili kerabat kerja bertugas mengucapkan terima kasih banyak atas perhatian Anda. Sampai ketemu lagi di obrol-obrol episode berikutnya. Bye.